Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ini kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 8 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, "Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, 'Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi.' Yesus berkata kepadanya, 'Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah jangan mundur, tidak jadi mengikut Tuhan. Sesungguhnya sangat jarang terjadi ada seorang ahli Taurat yang mau mengikut Tuhan Yesus. Kebanyakan para ahli Taurat tidak mau untuk beriman percaya bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa maupun umat Israel. Menurut mereka, Tuhan Yesus itu tidak masuk kriteria sebagai Mesias yang mereka nantikan, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Taurat maupun kitab Perjanjian Lama. Kali ini adalah seorang ahli Taurat yang sungguh tertarik untuk mau mengikut Tuhan Yesus sebagai muridnya. Namun ternyata Tuhan Yesus tidak mau langsung menerimanya, melainkan Tuhan katakan kepada ahli Taurat itu, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Pada akhirnya para ahli Taurat tersebut mengundurkan diri setelah mendapat jawaban Tuhan Yesus itu. Entah apa yang menjadi penyebab dia batal, tidak jadi untuk mengikut Tuhan. Kemungkinan besar motivasinya mau mengikut Tuhan itu, Sang Mesias adalah suatu kekayaan yang akan dia dapatkan. Sebab Mesias yang dipahami oleh bangsa maupun umat Israel pada masa itu akan membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Lalu Tuhan Yesus akan menjadi raja yang sangat kuat. Sesungguhnya jawaban Tuhan Yesus ini memang mengandung informasi kalau Tuhan Yesus itu tidak punya rumah atau tempat tinggal untuk beristirahat. Jadi kalau ikut Tuhan itu harus siap bekerja keras tanpa berhenti atau hidup santai. Tuhan tidak mempunyai uang atau harta yang dibagi-bagikan untuk para muridnya. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini yang sedang kita renungkan ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita selalu menyadari tentang keberadaan diri kita ini masing-masing, apa sesungguhnya yang menjadi motivasi kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus? Apakah karena kita punya motivasi ingin kaya, atau ingin terkenal, atau ingin jadi pembesar, atau ingin yang sifatnya dapat mendatangkan berkat-berkat duniawi lainnya melimpah kepada diri kita? Kalau motivasi kita tentang berkat duniawi, maka kita pasti akan kecewa. Nas renungan tentang firman Tuhan ini adalah jelas mau mengingatkan diri pribadi kita, orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini adalah supaya kita sungguh-sungguh mau menguji motivasi apa yang mendasari kita di dalam mengikuti jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Selayaknya kita pertanyakan kembali, benarkah motivasi kita untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita atas keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan untuk kita masing-masing? Seandainya dalam ketaatan dan kesetiaan mengikut Tuhan Yesus ini, lalu Dia berikan bonus berkat-berkat duniawi secara melimpah,
itu adalah soal lain. Sesungguhnya harus kita sadari betul bahwa Tuhan Yesus mengerti kalau kita ini memang membutuhkannya. Akan tetapi bukan merupakan tujuan hidup kita untuk mengikut Tuhan Yesus agar hidup penuh berkat duniawi seperti itu. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada Injil Matius 6 ayat 31-32 ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Kami memang harus menetapkan hati oleh pertolongan Roh Kudus, jangan sampai mundur untuk tidak mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tolong kami ya Bapa untuk dimampukan berbuat apa yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam berada pada jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kami ingin serahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sehari-hari, sehingga ketika kami juga harus mengalami gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit apapun juga yang sedang ada pada tubuh badani kami ini, kami mohon campur tangan Tuhan untuk menganugerahkan adanya kepulihan dan kesembuhan dari gangguan segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan membersihkan kami dari segala kuasa jahat, segala kuasa kegelapan yang mencoba untuk menguasai diri kami, karena kami adalah milik-Mu yang harus sungguh-sungguh kami sadari sebagai anak-anak Tuhan. Sambut apalah doa kami yang kami tahu kurang sempurna, hanya dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak-Mu. Amin.